Bab 611. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Saudaraku patah hati. Aku ingin minum bersamanya. Kenapa aku harus mengantarmu pulang? Aku bukan pengawalmu. Chen Yuan melambaikan tangannya untuk menolak, tampak seperti pria baja yang teguh. Ye Han terdiam sejenak. Dia belum pernah ditolak seperti ini sebelumnya. Qin Wushuang juga tercengang, dan langsung marah. Yuan nomor 1 dan Yuan nomor 2 di kota sihir yang megah akan memberimu kesempatan untuk mencium fangs, tetapi kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih. Mencari alasan untuk menolak orang brengsek seperti itu. Apakah ini kesempatan yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh banyak pria kaya? Pucat. Tidak bisa diterima. Tidak ada yang sopan tentang itu. Pria seperti ini, kau akan menjadi bujangan seumur hidupmu. Kuharap kau tidak pernah punya pacar seumur hidupmu. Han, aku akan menelepon pengawal nanti dan meminta mereka menjemput kita. Jangan mengantar bajingan ini pergi. Qin Wushuang dengan marah menemukan sebuah bilik dan duduk. Kemudian mulai minum. Dia sepertinya tidak terburu-buru untuk pergi. Seharusnya aku keluar untuk bersenang-senang hari ini, dan aku belum bersenang-senang, jadi aku harus pergi, sungguh mengecewakan. Aku memanfaatkan waktu ketika para pengawal tiba, lalu melompat-lompat ke girangan. Melepaskan penat. Bukankah itu menyenangkan? Kakek Chen, kau memang saudaraku yang sejati. Dua gadis cantik yang juga wanita super kaya. Kau menolak mereka hanya untuk minum denganku. Aku sangat tersentuh. Ayo, minumlah. Liu Wenze menepuk bahu Chen Yuan, dan berkata dengan wajah terharu. Dia mengambil sebotol anggur dan mulai meneguknya. Grumble. Aku menghabiskan sebagian besar botol sekaligus. Perasaan yang dalam, seteguk terasa sesak. Merasa hampa, jilat saja. Tapi ketika sampahnya diteguk, tidak ada bir yang masuk ke tenggorokan, jadi agak sulit untuk menelannya. Setelah beberapa saat, Liu Wenze mulai merasa pusing. Pak Chen, sebaiknya kau suruh kedua gadis itu pulang nanti. Tidak aman bagi mereka untuk pulang tengah malam, dan mereka telah memperlihatkan begitu banyak kekayaan. Faktor bahayanya meroket, dan kau yang harus menanggung akibatnya. Kenapa kau tidak menyuruh mereka pergi saja? Liu Wenze tampak pusing. Namun logika bicaranya sangat jelas. Lalu apa yang harus kau lakukan? Sial, aku orang besar, apa yang perlu ditakutkan? Apakah kamu takut adikku akan tidur denganku? Memang, pria besar tidak akan menderita karena ditiduri oleh seorang gadis. Intinya adalah, jika kau tidak ditiduri oleh seorang gadis, jika kau ditiduri oleh seorang cabul aneh, bukankah kau akan menderita kerugian besar? Akhir-akhir ini, para pria harus memperhatikan keselamatan di luar. Chen Yuan mengingatkan. Sial, jangan mengutukku. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu sendiri. Chen Yuan tidak banyak bicara. Ia menghabiskan gelas terakhir bersama Liu Wenze. Ia langsung menuju pintu bar. Saat ini, Ye Han dan Qin Wushuang tampaknya telah menjawab panggilan telepon dan berjalan keluar dari bar. Mereka pasti pengawal. Chen Yuan tidak khawatir, ia mengikuti perlahan dengan langkah ringan dan terhuyung-huyung. Baru saja keluar dari pintu bar. Ia menemukan ada kemacetan di depan pintu. Qin Wushuang berjalan menuju persimpangan sambil menjawab telepon. Berjalan sekitar 100 meter. Baru saja. Mutasi-mutasi. Ia melihat sebuah van hitam tiba-tiba berhenti. Pintu mobil terbuka, dan 3 atau 5 pria besar bergegas keluar dalam sekejap. Orang-orang besar itu menyeret Qin Wushuang dan Ye Han ke dalam mobil dengan kecepatan luar biasa seperti harimau lapar yang menerkam domba. Seluruh proses itu hanya membutuhkan 10 detik. Mobil van itu langsung berakselerasi dan melaju kencang. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Chen Yuan berada lebih dari 100 meter dari kejadian. Ketika dia bereaksi, sudah terlambat untuk menyelamatkan. Namun, dia tidak menyerah. Sialan, jika kau berani menculik seseorang di depan mataku, aku khawatir kau akan mati. Chen Yuan melepaskan kecepatannya, berlari liar dalam sekejap, dan mengejar mobil van itu. Tidak, Nona telah diculik, cepat kejar dia. Pada saat ini, beberapa pengawal berjas yang tidak jauh juga bereaksi cepat. Mereka mengendarai 3 Mercedes-Benz Maybach dan ingin mengejar. Namun, ada kemacetan di pintu masuk bar. Terjebak di persimpangan mulai meragukan nyawa, tidak bisa keluar sama sekali. Pada saat ini, lampu belakang mobil van telah menghilang. Para pengawal hanya bisa cemas. Mustahil mengejar mobil dengan kaki, kan? Bagaimana mungkin seseorang bisa memenangkan mobil dengan berlari? Jangan bercanda. Beberapa orang benar-benar mengejar mobil dengan kaki mereka. Di tengah jalan raya, seorang pemuda berlari liar, mengejar sebuah van hitam dengan putus asa. Dia melesat dengan kecepatan tinggi, bahkan semakin mendekati kecepatan mobil van. Mata banyak pengemudi di jalan hanya terbelalak. Astaga, apakah ini Superman? Berlari secepat itu. Sayang, coba lihat apakah ada yang salah dengan stopwatchku.
Aku tidak bisa mengejar seseorang dengan kecepatan lebih dari 70 yard. Seorang pengemudi berkata dengan terkejut. Bos, ada seseorang yang mengejar dari belakang. Astaga, dia terlalu cepat, dia hampir menyusul mobil van kita. Seorang penculik gemetar ketakutan. Sudah ketakutan. Bagaimana mungkin ada orang mesum seperti itu? Anak kelima, cepat singkirkan dia. Baik bos. Anak kelima adalah seorang pengemudi berpengalaman. Dia menginjak pedal gas dan langsung berakselerasi. Melaju lebih dari 100 yard langsung ke pusat kota. Jika bukan karena lalu lintas, pasti akan sangat padat. Kurasa mereka tidak akan kesulitan mengemudi hingga 150 yard. Saat ini, Chen Yuan mulai kehilangan jejaknya. Jarak perlahan-lahan menjauh dengan mobil van itu. Beberapa penculik menghela napas lega. Sialan, aku benar-benar mengira aku bertemu Superman, kenapa kalian mengejarnya? Lihat saja apakah kalian masih bisa menyusul. Hampir membuatku takut, aku benar-benar mengira seseorang bisa berlari lebih cepat dari mobil. Seorang penculik mengangkat jari tengahnya ke arah belakang mobil dengan sangat arogan. Tapi tidak apa-apa jika dia tidak berdiri. Sikap arogan itu langsung membuat Chen Yuan marah lagi. Berani memprovokasi. Aku khawatir kalian anjing-anjing tidak tahu apa itu keputusasaan. Sistem, perkuat semua atribut sebanyak 50 poin. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Meraung dalam hati. Ding. Tuan rumah telah memilih untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, semangat, konstitusi, dan semua atribut sebanyak 50 poin. Total 200 poin peningkatan akan dikonsumsi. Apakah tuan rumah akan mengkonfirmasi peningkatan? Konfirmasi. Ding. Penguatan. Penguatan selesai. Nama. Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 77 kg. Kekuatan, 135. Konstitusi, 135. Semangat, 135. Kelincahan, 135. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status, melampaui batas kemampuan tubuh manusia. Poin penguatan tersisa, 59 poin. Keterampilan. Kedokteran, dokter ajaib level 100 bola basket LV80 piano LV70 memasak LV20 akting LV20 tari LV50 bertarung LV20 menggambar LV5 menyanyi level jiwa go profesional 9 dan biola level jiwa bahasa Inggris level penuh bahasa Rusia LV5 bahasa Prancis LV5 bahasa Korea LV5 kamuflase dan laten LV5 manajemen bisnis LV5 kemahiran kode Morse LV35 kemahiran peretasan LV5 kemahiran seni T LV5 kemahiran alkohol merah LV5 kemahiran perdagangan saham LV5 desain mode LV10 desain perangkat lunak LV10 kemahiran matematika LV. Saat ini, Chen Yuan merasa kekuatan di tubuhnya akan meledak. Panas yang mengerikan membakar dadanya. Dia perlu melampiaskan emosinya. Bab 612. Boom. Saat itu juga, dunia berubah di matanya. Mobil-mobil di jalan melambat di matanya. Hambatan kuat terkandung di udara. Sepertinya tidak ada cara untuk membatasi kecepatan sebenarnya. Napas yang mendominasi dan ganas meletus seketika. Aku melihat kecepatan lari Chen Yuan meningkat lagi, membentuk bayangan di udara. Kecepatannya sungguh luar biasa. Kakinya seperti mobil mainan, sangat cepat hingga tak terlihat jelas. Tentu saja, penglihatannya kabur di malam hari. Saat Chen Yuan benar-benar meledak. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas lagi. Dan pada saat ini, pikirannya sangat jernih. Seketika teringat nomor plat van itu. Setelah menyingkirkan bos, anak itu mungkin tidak akan bisa mengejar. Seorang pria bertopeng melihat ke kaca spion dan melaporkan. Kelima, kendarai mobil ke gudang. Mari kita ganti mobil. Ada kamera pengawas di mana-mana di jalan. Mobil ini harus segera dibuang. Baik, bos, kami akan sampai di markas dalam 5 menit. Saudara-saudara, kedua gadis ini terlihat terlalu menggoda. Aku sudah hidup di usia 30-an, dan aku belum pernah melihat gadis secantik ini. Aku tak sabar, bisakah aku bersenang-senang sekarang? Seorang pria kuat dengan gaya mesum meneteskan air liur sambil berbicara. Menjijikkan. Qin Wushuang dan Ye Han ditahan oleh beberapa pria kuat lainnya. Mulut mereka disumpal dengan obat bius. Sekarang tubuh mereka lemas. Tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan tangan-tangan kotor jahat merobek pakaian mereka. Apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian menginginkan uang, tanyakan saja berapa banyak yang kalian inginkan. Jika kalian berani macam-macam, kalian tidak akan mampu menanggung akibatnya. Qin Wushuang mengancam dengan lemah. Sudah ada sedikit rasa takut di matanya. Jika aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya tidak memamerkan kekayaanku di bar. Dalam hal ini,
tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkan mereka, dan akan terlambat untuk menyelamatkan mereka. Baiklah, sepertinya latar belakang keluarga kedua gadis ini benar-benar tidak biasa. Saya akan memberikan nomor rekening, Anda transfer juta ke rekening ini, dan kami akan segera membebaskan mereka setelah uangnya ditransfer. Cantik, kami sangat dapat dipercaya. Pemimpinnya, bos bertopeng berkepala kucing, menghentikan pria kuat mesum yang sedang membuka kancing celananya. Katanya sambil tersenyum. Apakah para penculik akan mempercayaimu? Aku khawatir bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya. Apakah kau benar-benar akan membiarkan orang-orang pergi setelah mengambil uangnya? Benar-benar tidak akan membuatmu terpengaruh. Terlalu naif. Untuk mencegah terbongkarnya identitas, merobek tiket adalah cara teraman. Baiklah, aku akan memberimu uang. Qin Wushuang tidak melawan, dan di bawah kendali para penculik, dia mengambil ponselnya dan mulai mentransfer uang. Apakah itu masih rekening internasional? Sepertinya sudah disiapkan. Berhenti berakting lagi, siapa yang menghasutmu? Pada saat ini, Ye Han tiba-tiba bertanya dengan suara dingin. Penculik itu membeku sesaat. Kalian sama sekali bukan penculik biasa. Keterampilan kalian jauh lebih unggul dari orang biasa. Kakak Wushuang dan aku sama-sama telah mempelajari bela diri wanita. Mustahil bagi orang biasa untuk menundukkan kami dalam sekejap. Lagi pula, di pintu masuk bar, pukul 8 malam, tidak ada kemacetan seperti itu. Hari ini bukan akhir pekan, jadi tidak mungkin ada kemacetan seperti itu. Hanya dalam beberapa jam, kalian telah mengatur semuanya dengan begitu matang. Kalian bukan penculik dadakan, kalian sangat siap. Siapa yang menghasutnya? Ye Han bertanya lagi. Bos, bukankah gadis ini terlalu pintar? Seorang penculik bertanya dengan heran. Jangan khawatirkan dia, tambahkan sedikit etanol ke mereka, dan mereka akan benar-benar pingsan. Baik. Kedua penculik itu mengangguk. Mereka mengambil kain yang telah direndam dalam etanol dan menutup hidung dan mulut Qin Wushuang dan Ye Han. Kemudian menahan kaki dan tangan mereka. Membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, mereka hanya bisa menahan napas dan berusaha untuk tidak bernapas. Tetapi orang biasa paling lama bisa menahan napas selama 1 atau 2 menit. Bisakah kalian bertahan beberapa menit tanpa bernapas? Hanya dalam beberapa menit, keduanya pingsan sepenuhnya. Tepat pada saat ini. Mutasi. Detik berikutnya. Kaca jendela belakang kanan van itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Sebuah tangan besar dan kuat menjangkau ke dalam, dan dengan tarikan yang kuat, pintu belakang tiba-tiba tercabut. Bola mata pengemudi berputar-putar, dan dia hampir tercengang. Mobil bodoh ini melaju dengan kecepatan lebih dari 100 yard, dan tiba-tiba disusul oleh seseorang. Apakah kau yakin itu tidak menyilaukan? Percepat, cepat, sialan, teriak bos bertopeng kepala kucing itu dengan panik. Detik berikutnya, Chen Yuan langsung melompat ke dalam mobil, dan dengan santai memacu mobil itu, bos bertopeng kepala kucing itu terlempar keluar dengan tiba-tiba. Dengan kecepatan lebih dari 100 yard, konsekuensi terlempar keluar bisa dibayangkan. Pasti akan langsung mati kedinginan. Beberapa penculik lainnya masih ingin melawan, bahkan mereka mengeluarkan belati. Tapi semua itu sia-sia. 1, 2, 3, 4, 5, semuanya terlempar keluar. Hanya pengemudi yang tersisa. Mengemudi dengan gemetar. Semua orang ketakutan setengah mati. Bos, ayah, kakek, bisakah kalian membiarkan saya mati? Saya seorang pengemudi, dan saya tidak berani melakukan apapun. Pengemudi memohon belas kasihan. Parkir mobil ke pinggir jalan, lalu kau bisa keluar. Kata Chen Yuan dingin. Tak lama kemudian, pengemudi memarkir mobil di pinggir jalan sesuai instruksi Chen Yuan. Dia tak sabar untuk keluar dari mobil dan lari menyelamatkan diri. Tapi siapa sangka seseorang yang ceroboh dan tidak memperhatikan truk besar di belakangnya malah tertabrak dan terlempar di tempat. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Ye Han terbangun dari tempat tidur putih besar dalam keadaan linglung. Dia hanya merasakan sakit kepala yang hebat. Ini adalah efek samping dari overdosis etanol. Dia bermimpi semalam. Mimpi yang berbahaya dan mendebarkan, tetapi juga sedikit manis. Dia bermimpi diculik oleh para penculik. Di saat kritis, seorang pria turun seperti dewa untuk menyelamatkannya dari bahaya dan mencegahnya diperkosa. Tetapi melihat suite presiden di Hotel Bintang 5, dia merasa semuanya sedikit tidak nyata lagi. Bukankah aku diculik kemarin? Apakah itu hanya mimpi? Tapi jika itu mimpi, mengapa terasa begitu nyata? Jika bukan mimpi, mengapa aku tiba-tiba muncul di kamarku? Tidak, jangan datang ke sini. Tepat ketika Ye Han sedang melamun, Qin Wushuang tiba-tiba terbangun sambil berteriak dari ujung sana. Dia mengalami mimpi buruk kemarin, sungguh mengerikan. Kak Wushuang, ini aku, apakah kau juga mengalami mimpi buruk? Han, bagus sekali kau baik-baik saja. Wow, apakah kita telah dicemari oleh para penculik?
Tidak, Nona Wushuang, kita berada di hotel, atau kamar kita sendiri. Ya, aneh sekali. Bagaimana mungkin mimpi itu muncul di kamarku? Aku ingat kemarin aku diculik oleh sekelompok penculik di bar. Kenapa kau tiba-tiba kembali ke hotel? Qin Wushuang dipenuhi keraguan. Dia mulai mencoba mengingat. Tapi aku tidak ingat apapun. Aku hanya ingat diikat di dalam van dan pingsan. Tidak ingat apapun setelah itu. Bab 613. Saat Qin Wushuang dan Ye Han sedang berpikir, mereka membuka informasi di ponsel mereka. Ini berita pagi Seoul. Semalam sekitar pukul 22.36, terjadi kecelakaan mobil serius di arah jembatan sungai yang Sigang di jalan raya. Di dalam sebuah van dengan plat nomor tertentu, banyak pria terlempar keluar dari mobil saat melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudi ditabrak truk dan terluka, upaya penyelamatan gagal, dan ia meninggal di tempat kejadian. Kasus ini mengakibatkan kematian 6 orang, dan tidak ada yang selamat. Situasi spesifik sedang diselidiki lebih lanjut oleh polisi Seoul. Beberapa saksi mengatakan bahwa 2 wanita muda diculik di dalam van ini dekat bar Firefox malam itu. Diduga penculikan, tetapi polisi memastikan bahwa wanita yang diculik tidak ditemukan di dalam mobil. Polisi menduga kecelakaan itu disebabkan oleh perkelahian hebat antara para penculik dan kedua wanita di dalam mobil. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kedua wanita lemah itu menaklukkan sekelompok perampok kuat dan mendorong mereka keluar dari mobil? Ada banyak keraguan dalam kasus ini, dan konfirmasi lebih lanjut tentang identitas para penculik dan identitas para wanita yang diculik diperlukan. Di dalam mobil, polisi menemukan ether, belati, tali, dan alat-alat kejahatan lainnya. Identitas para penculik telah dikonfirmasi, tetapi keberadaan kedua wanita yang diculik masih belum diketahui. Beberapa orang menduga bahwa mereka telah didorong ke sungai Yangtze. Seoul News melaporkan untuk Anda. Berita ini tidak hanya dilaporkan oleh pejabat Seoul, tetapi bahkan muncul di pencarian populer Weibo. Ini sudah merupakan kasus kriminal yang sangat serius. Bahkan ada gosip bahwa wanita yang diculik adalah putri dari grup Qin dan grup Longhua. 2 putri kaya diikat. Hal itu menyebabkan guncangan kolektif kepolisian Seoul. Di bawah tekanan dari manajemen puncak, semua pasukan polisi dikerahkan, dan bahkan seluruh jembatan sungai yang Sigang diblokir di tempat. Melihat berita seperti itu, Ye Han dan Qin Wushuang terkejut dan tercengang. Han, kita benar-benar tidak bermimpi, kita benar-benar diculik. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang menyelamatkan kita? Tidak mungkin kita membangkitkan kekuatan super saat koma, kan? Qin Wushuang menatap tangannya, seolah-olah dia tidak bisa menggunakan kekuatan supernya. Pasti ada orang lain, tetapi kita tidak tahu siapa itu. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba masuk ke dalam mobil berkecepatan tinggi dan melemparkan semua penculik lainnya keluar? Dan poin pentingnya adalah tidak ada mobil kedua yang mengejar van di jalan. Mungkinkah seseorang bisa mengejar mobil dan melompat ke dalamnya hanya berdasarkan kecepatan seseorang? Ini terlalu tidak masuk akal. Ye Han mengerutkan kening bingung. Mungkinkah itu Chen Yuan? Dia berlari sangat cepat, gumam Qin Wushuang. Mustahil, aku akui Chen Yuan berlari sangat cepat, tetapi dia juga termasuk dalam kategori orang normal. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengejar mobil berkecepatan tinggi. Terlebih lagi, dia menolak mengantar kita tadi malam. Ada kemacetan lalu lintas di luar bar Firefox malam itu, setelah kita diikat ke dalam van, para penculik terus melaju, bahkan di pusat kota, kecepatan mereka tetap lebih dari 80 yard, dan kemudian mereka langsung melaju lebih dari 100 yard. Apakah ini kecepatan yang bisa dikejar orang? Ye Han membantah dugaan Qin Wushuang. Tetapi ketika dia membantahnya seperti ini, dia menjadi semakin bingung. Yang pasti adalah seseorang pasti telah menyelamatkan mereka. Namun, menurut hasil analisis rasional, mustahil bagi siapapun untuk melakukan hal seperti itu. Bukankah itu manusia, melainkan Tuhan? Ini terlalu aneh, bukan? Ye Han berpikir itu tidak logis. Tetapi semakin tidak logisnya, semakin penasaran dia, dan semakin dia ingin mencari tahu seluk-beluk masalah ini. Saat ini, Qin Wushuang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Yuan. Tak lama kemudian, terdengar suara malas di telepon. Sialan, siapa yang mengganggu tidurku pagi-pagi begini, kata Chen Yuan dengan tidak sabar. Ini aku, Qin Wushuang, kata Qin Wushuang dengan wajah muram dan nada buruk. Oh, ini keluarga Nona Qin. Kenapa, ada apa? Chen Yuan, izinkan aku bertanya, apa yang kau lakukan semalam, tanya Qin Wushuang dengan sedikit harapan di hatinya. Nona Qin, apakah Anda tidak tahu? Saya minum-minum dengan saudara laki-laki saya sampai jam 1 pagi. Chen Yuan berbicara omong kosong. Jangan mengakui apa yang terjadi kemarin sama sekali, dia yang melakukannya. Mengapa dia harus menyangkalnya? Jelas, ada banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Pertama,
bagaimanapun juga, 6 nyawa terlibat. Meskipun mereka semua adalah penculik, dari sudut pandang hukum, Anda tidak dapat memperlakukan mereka seenaknya. Jika mereka terlibat dalam tuntutan hukum, masalah pasti akan muncul. Kedua, proses penyelamatan putri keluarga Ye dan putri keluarga Qin oleh Chen Yuan terlalu dilebih-lebihkan. Hal itu telah melampaui kemampuan kognitif dasar manusia normal. Terlalu hebat itu bukan hal yang baik. Mudah menjadi target dan diselidiki. Reputasi Chen Yuan sudah cukup besar, dia tidak ingin membiarkan dirinya menjadi bahan pembicaraan hangat karena hal semacam ini. Lebih baik bersikap misterius daripada terekspos. Meskipun seorang pengemudi di jalan melihatnya tadi malam, dia berlari terlalu cepat dan saat itu malam hari, jadi tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Anda hanya tahu ada seorang pria mengejar mobil. Tapi Anda tidak tahu siapa orang ini sebenarnya. Qin Wushuang sedikit kecewa ketika mendengar jawaban Chen Yuan. Mungkin yang dia harapkan adalah ketika dia dalam krisis, orang yang bisa menyelamatkannya adalah orang yang dia sukai. Baiklah, ayo kita lakukan. Qin Wushuang menutup telepon. Han, Chen Yuan minum di bar tadi malam, seharusnya bukan dia. Ye Han mengangguk setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengawal. Hei, Nona, benarkah itu Anda? Senang mendengar Anda baik-baik saja, Tuan Ye hampir gila. Pengawal itu menjawab dengan bersemangat setelah menerima telepon Ye Han. Ye Han diikat tadi malam, dan mereka, sebagai pengawal, memiliki tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Aku baik-baik saja. Aku akan menelepon ayahku nanti. Kau tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Ini pasti diatur dengan sengaja oleh seseorang. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada kelalaian. Kata Ye Han dengan tenang. Ada sentuhan keanggunan dalam suaranya. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, sikap anggun semua orang masih terlihat jelas, yang patut dikagumi. Nona, saya akan menyelidiki masalah ini secara mendalam. Singkatnya, Anda baik-baik saja. Kakak Dacheng, yang menyelamatkan Suang-Suang dan aku tadi malam, apakah kau punya petunjuk? Benar, Nona. Tadi malam, pengemudi memang menyaksikan seorang pria berlari liar di jalan. Kecepatannya hampir melebihi kecepatan mobil, tetapi keadaan pastinya tidak diketahui, jawab pengawal itu. Mari kita tenangkan masalah ini sebisa mungkin, dan jangan terlalu memengaruhi opini publik. Karena pihak lain telah melakukan perbuatan baik tanpa menyebutkan nama, itu berarti mereka tidak ingin dikenal publik. Baik Bu, saya tahu apa yang harus dilakukan. Bab 614. Ye Han dan Qin Wushuang. Awalnya berencana untuk kembali ke ibu kota sihir hari ini. Tapi siapa sangka hal seperti ini akan terjadi. Perjalanan tertunda. Tak lama kemudian, Ye Han menelepon ayahnya untuk melaporkan bahwa dia selamat. Qin Wushuang juga menelepon ke rumah. Menjelaskan penyebab kejadian tersebut. Pada saat yang sama, keraguan di hati mereka membuat mereka ingin mencari tahu alasan sebenarnya. Pertama, siapa yang akan menculik mereka dan siapa yang berada di balik layar. Kedua, siapa yang menyelamatkan mereka. Coba periksa rekaman CCTV hotel. Karena orang ini dapat mengirim mereka kembali ke hotel berdasarkan kartu kamar yang mereka bawa, mereka pasti akan melewati koridor, jadi mereka pasti akan terekam oleh CCTV hotel. Tapi mereka tidak tahu bahwa hotel tempat mereka menginap dulunya bernama Junyu International Hotel. Hotel itu milik Chen Yuan. Apakah ini kebetulan? Ada banyak industri yang luar biasa, jadi ambil risiko. Bagi kedua ujung. Setelah Chen Yuan menutup telepon oleh Qin Wushuang, tiba-tiba teringat, Lao Liu ditinggalkan olehnya di bar tadi malam. Terlalu menyedihkan sendirian di bar setelah putus cinta. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Setelah berpikir sejenak, dia menelepon Liu Wenze. Halo, siapa ini? Suara seorang wanita terdengar dari telepon. Siapa kau, di mana Liu Wenze? Tanya Chen Yuan dingin. Wanita itu melihat ponselnya dan langsung terkejut. Ah, maaf, aku salah telepon. Tutup teleponnya. Butuh waktu 10 menit penuh sebelum Liu Wenze menjawab telepon. Pak Chen, jangan salah paham, sesuatu terjadi semalam. Liu Wenze cepat menjelaskan. Aku mengerti, mereka semua laki-laki, apakah kau sudah berpakaian? Berpakaianlah. Apakah kau senang? Chen Yuan terus bertanya. Sial, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tutup teleponnya. Liu Wenze menutup telepon. Dia menoleh dan melirik wanita yang berbaring di samping tempat tidur dengan bahu putih bersihnya terbuka. Wanita itu sangat cantik, dan juga dalam kondisi fisik yang baik. Kecantikan seperti ini hampir setara dengan Dewi Du Xiaoyue di hatinya. Namun, kecantikan setingkat Dewi di matanya, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu bisa begitu santai. Kami bertemu malam itu dan kami menjalin hubungan. Ternyata setelah seorang pria memiliki uang dan status, para dewi di mata orang lain ini benar-benar lebih aktif daripada yang kubayangkan.
Ternyata dia sangat mementingkan kesucian. Mungkin para gadis itu sendiri tidak peduli. Liu Wenze tampaknya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang masyarakat ini. Mungkin, dia benar-benar tidak seharusnya menjadi anjing penjilat lagi. Lebih baik menjadi bajingan daripada menjadi serendah hati seperti anjing. Sial. Nak, aku bilang kenapa aku mengirim Lao Su pergi di malam hari. Ternyata untuk... Sial, aku khawatir sia-sia, mungkin hidup seseorang lebih berharga daripada hidupku. Chen Yuan juga terdiam. Awalnya dia khawatir Liu Wenze terlalu jujur dan akan mudah terkena autisme. Siapa sangka anak ini bisa terbang. Benar-benar menghancurkan murid dan membuat guru kelaparan sampai mati. Bangun, cuci muka, sikat gigi, keramas, mandi, jongkok. Setelah menyelesaikan serangkaian operasi ini, Chen Yuan memutuskan untuk kembali ke kota Tianmen hari ini. Dia kembali ke kota Tianmen hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk melihat bagaimana keadaan villa mewahnya yang berukuran 1 meter persegi sekarang. Ngomong-ngomong, mari kita lihat perkembangan syuting Gao Xuanyin. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah helikopter mewah terparkir di lapangan bermain kampus Universitas Danau. Menarik perhatian kerumunan mahasiswa yang sedang makan melon. Sialan, itu Jaguar Super, helikopter sipil mewah senilai juta atau juta yuan, dan ada 8 pramugari kelas atas yang melayaninya. Sangat indah, aku tidak tahu penguasa lokal mana yang datang ke sini. Sepertinya tidak ada yang keluar. Para pramugari ini semua menunggu di bawah. Mungkinkah mereka sedang menunggu seseorang? Hebat, tidak ada orang lain di kemewahan ini. Apakah sekolah kita memiliki pemuda sehebat itu? Seorang pemuda yang bisa menerbangkan jet pribadi kelas atas tidak akan datang ke sekolah kita, kan? Ini bukan 985. Mungkinkah orang itu? Tepat ketika sekelompok orang yang sedang makan melon itu sedang membicarakannya. Seorang pria berkacamata hitam, memakai masker, dan jaket berjalan menuju taman bermain. Di sekujur tubuhnya, terpancar aura dominan yang terus-menerus. Meskipun memakai masker, dia tetap sangat tampan hingga membuat jantung berdebar kencang. Sangat tampan hingga membuat manusia dan dewa pun iri. Saat ia berjalan di depan helikopter, 8 pramugari cantik membungkuk memberi hormat, tersenyum, dan dengan hormat mengundangnya naik ke helikopter. Itu Bos Yan, dia benar-benar pria yang hebat. Sangat sombong, ternyata ada yang benar-benar naik helikopter untuk pulang sekolah. Ada juga 8 pramugari yang melayani. Mereka benar-benar lebih tinggi dari yang lain, dan tubuh mereka lebih seksi dari yang lain. Jika kau memilih salah satu, rasanya seperti bunga. Tinggi mereka semua di atas 1,7 meter, dan semuanya memiliki lekuk tubuh berbentuk es. Dulu ada seseorang di sekolah yang mengendarai Pagani Fengshen, dan aku takjub, tetapi sekarang dibandingkan dengan barisan Pak Yan, aku merasa seperti bukan apa-apa. Aku benar-benar ingin menjadi pramugari untuk Pak Yan, dan aku rela bekerja tanpa bayaran. Suamiku Chen Yuan, aku mencintaimu. Hanya kau, lupakan saja. Di mata semua orang yang iri, cemburu, dan iri hati. Chen Yuan terbang ke kota Tianmen dengan pesawat. Bukan karena Chen Yuan ingin pamer kekayaan. Terutama karena kemudahan untuk terbang. Dan di tempat tinggalnya tidak ada ruang terbuka, bahkan landasan helikopter pun tidak ada, hanya lapangan sekolah yang memiliki ruang terbuka lebih luas. Siapa sangka hal itu sekali lagi menarik perhatian banyak orang. Tampaknya beberapa orang telah membuat video box sound, big chat, dan slow handle, dan mengunggahnya ke internet. Ding ding ding. Tepat saat ia naik helikopter, telepon dari Yang Xichen tiba-tiba berdering. Sutradara yang baru-baru ini melaporkan sebuah situasi kepada Chen Yuan. Kemajuan syuting mereka mengalami masalah. Bukan kekurangan dana, bukan pula kekurangan teknologi, tetapi masalah dengan para aktor. Menurut arahan skrip, pemeran utama pria dan wanita akan memiliki adegan ciuman. Untuk mengejar efek nyata dari pengambilan gambar, sutradara yang ingin Gao Xuanyin berakting sendiri, tetapi Gao Xuanyin menolak dan tidak mau syuting adegan ini apapun yang terjadi. Ia harus mencari pengganti atau meminjam tempat duduk untuk syuting. Ini adalah perilaku yang sangat tidak profesional untuk seorang aktor profesional. Lagi pula, sebagai aktor, bukankah wajar jika ada adegan ciuman? Jika perlu, bahkan adegan seks pun harus difilmkan. Aktor harus memiliki dedikasi, yang merupakan pengembangan diri seorang aktor. Tetapi Gao Xuanyin adalah bos dari Xuanyin Film and Television Group, dia benar-benar memberi perintah untuk tidak bergerak, jadi dia hanya bisa melaporkan masalah ini kepada Chen Yuan. Setelah Chen Yuan mengetahui hal ini, masalah ini langsung menjadi viral. Yang Xichen dimarahi habis-habisan di kepala dan wajahnya. Wanita Lao Su mencium orang lain. Bagaimana dengan syuting? Bagaimana dengan kebutuhan pekerjaan? Jika saya bilang tidak, saya tidak bisa. Bagaimana dengan pengembangan diri aktor? Praktik industri Anda tidak akan berhasil di sini.
Orang yang memainkan peran utama dalam film ini adalah mahasiswa jurusan akting papan atas di Tiongkok, dan dia telah tertunda lama karena masalah ini. Ketika aktris lain mengatakan mereka ingin melakukan adegan ciuman dengannya, mereka semua sangat bersemangat sehingga mereka bahkan berinisiatif meminta dia untuk berlatih secara pribadi. Tetapi siapa sangka bahwa ketika Gao Xuanyin datang ke sini, wanita ini sebenarnya tidak menyukainya dan tetap menolak untuk menciumnya. Sedikit kerugian, tetapi sangat menghina. Mahasiswa jurusan akting papan atas itu langsung marah, dia memberi Yang Sichen 3 hari, jika Gao Xuanyin tidak meminta maaf, dia akan berhenti berakting. Bab 615. Bos, ada yang terjadi. Ada apa? Penggemar Xiao Yishan heboh. Ketika mereka tahu idola mereka akan melakukan adegan ciuman dengan seorang artis wanita, dan artis wanita itu masih tidak menyukai Xiao Yishan dan menolak melakukannya, mereka tidak bisa tenang. Sekarang kru hampir dikepung oleh penggemar wanita. Memperdebatkan penjelasan sudah mengganggu proses syuting normal. Dalam panggilan telepon Yang Sichen, terdengar suara-suara omelan yang sangat keras. Tidak semudah itu, bukankah semuanya akan berakhir jika Xiao Yishan diizinkan? Kata Chen Yuan dengan santai. Tidak, bos, syuting kita sudah setengah jalan. Jika kita mengganti pemeran utama saat ini, bukankah itu berarti syuting ulang? Selain itu, Xiao Yishan, sebagai mahasiswa berprestasi di Tiongkok, telah muncul di banyak karya populer, dan pengaruhnya tidak dapat ditoleransi. Xiao Wang, basis penggemarnya sangat besar, jika tidak ada alasan yang sah, saya khawatir tidak adil untuk langsung mengganti orang. Kata Yang Sichen dengan wajah malu. Berhenti bicara omong kosong, jangan menjelek-jelekkan saya di sini, bukankah semua yang saya katakan berhasil? Baik, bos, karena Anda sudah mengambil keputusan ini, saya tidak keberatan untuk mengganti orang, tetapi setelah mengganti Xiao Yishan, apa yang harus dilakukan kru untuk syuting? Mencari aktor utama lain, dan sekarang Anda tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Sangat sedikit aktor pria yang dapat bersaing dengan Xiao Yishan dalam hal popularitas dan popularitas. Pergantian di tengah jalan seperti itu akan seperti membuang pekerjaan seseorang. Diperkirakan aktor dengan level yang sama tidak akan mau menerima peran ini, jika aktor lain tahu bahwa kru kita tidak memiliki alasan yang sah. Jika Anda mengganti orang sesuka hati, diperkirakan itu juga akan berdampak negatif yang besar, dan mereka tidak mau bekerja sama. Hal semacam ini memengaruhi seluruh tubuh. Lagi pula, bahkan jika aktor lain diganti, adegan ciuman ini tetap harus difilmkan. Yang Sichen menganalisis secara logis. Lalu, tidak bisakah kita menghapus semua adegan ciuman? Kontrol budaya domestik sangat ketat, apakah Anda tidak takut dengan kepiting dan binatang buas? Bos, itu benar-benar sudah dihapus dan tidak bisa dihapus lagi. Jika pemeran utama pria dan wanita bahkan tidak saling menyentuh setelah seluruh film, film itu tidak akan memiliki esensi sama sekali. Jika Anda benar-benar keberatan, bos, mengapa Anda tidak memainkan peran utama sendiri? Lagi pula, popularitas Anda tidak kalah dengan Xiao Yishan. Jika Anda bersedia memainkan peran itu, bukankah semua masalah akan terselesaikan? Yang Sichen memberikan saran yang tepat. Awalnya ada sedikit kemarahan. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini benar-benar berhasil. Meskipun Chen Yuan bukan aktor profesional. Dari segi kemampuan akting, dia sama sekali tidak punya kemampuan akting. Tapi mungkin dia tidak bisa memainkan peran utama. Luangkan waktu untuk berlatih saja. Intinya, Bos Yan punya banyak penggemar dan sangat terkenal. Dia seorang miliarder sejati, seorang Taipan Group. Julukan Dewa Pria Nasional bukanlah tanpa alasan. Jika dia mau memainkan peran utama pria, itu pasti akan menjadi sensasi yang luar biasa. Belum lagi apakah film ini brilian atau tidak. Identitasnya saja sudah cukup untuk meledakkan seluruh jaringan internet. Yan selalu ikut bermain film. Atau menjadi aktor utama. Aku khawatir film ini akan menjadi populer bahkan sebelum ditayangkan. Tentu saja, membiarkan seseorang seperti Tuan Yan ikut bermain film, aku khawatir itu agak merendahkan diri sendiri. Ini, aku akan memikirkannya. Yang Sichen mengira Chen Yuan akan menolak dengan tegas. Siapa sangka Chen Yuan malah mengatakan ingin memikirkannya. Mungkinkah ada pertunjukan teater? Bos, jujur saja, jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertunjukan, saya akan menggantikan Xiao Yishan tanpa basa-basi. Anda dan Tuan Gao memiliki hubungan yang baik, jadi Anda adalah kandidat yang paling cocok. Peran ini memang dibuat khusus untuk Anda. Tuan Gao sekarang sedang diintimidasi oleh kekerasan siber, jadi Anda harus membantunya, kan? Nanti kita bicarakan. Chen Yuan menutup telepon. Dia tidak setuju untuk turun. Dia curiga Yang Sichen sedang mempermainkannya. Tidak ada yang salah dengan membuat film. Hanya saja, syuting ini, saya tidak tahu berapa lama akan berlangsung. Bagaimana mungkin saya punya begitu banyak waktu untuk berada di lokasi syuting setiap hari? Chen Yuan menutup telepon. Yang Sichen berbicara incoheren karena kegembiraan.
Dia tahu ini benar-benar lelucon. Ada keuntungan lain jika Tuan Yan bergabung dengan kru. Orang-orang membawa uang ke dalam grup. Dengan penampilan Tuan Yan yang arogan seperti biasanya, jika dia bergabung dengan kru, keuntungan seluruh kru akan meningkat pesat. Anda bisa bermain tanpa anggaran. Intinya adalah, kedua aktor utama, Gao Xuanyin dan Chen Yuan, tidak meminta gaji. Jika orang lain mempekerjakan aktor yang merokok, Anda mungkin tidak akan bisa mempekerjakannya meskipun Anda menghabiskan jutaan yuan. Tetapi dalam kru mereka, aktor dan aktris utama bekerja secara gratis, agar mereka bisa mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk produksi film. Tahun ini, terlalu banyak trik dalam pembuatan film. Sebuah film diklaim menelan biaya 1 miliar yuan, tetapi sebenarnya digunakan untuk syuting, produksi lensa, kostum, tata rias, hotel, pencahayaan, makanan, penampilan grup, hal-hal kecil ini jika dijumlahkan, ditambah publisitas dan promosi, bisa menghabiskan 1 atau 2 miliar dolar. 1 miliar terlalu banyak. Sisanya juta, tidak termasuk gaji pemeran utama, sebagian besar adalah uang yang dicuci oleh modal, atau masuk ke kantong beberapa orang. Yang Si Chen ingin menghapus rasa malunya kali ini. Kali ini aku benar-benar melakukan yang terbaik. Aku tidak memasukkan banyak uang ke kantongku sendiri. Dia bahkan menghabiskan banyak uang untuk membujuk Xiao Yishan dari kru lain. Gaji pribadi Xiao Yishan saja mencapai juta. Tapi siapa yang menyangka ini akan terjadi? Setelah Chen Yuan menutup telepon. Hanya ingin melihat-lihat berita gosip terbaru. Jangan katakan apa-apa dulu. Aku tidak tahu, aku takut. Gao Xuanyin diserang internet lagi. Sialan, wanita ini menjijikkan sekali. Dia hanya membersihkan diri dengan menjual tubuhnya untuk mendapatkan uang banyak. Dia tidak punya satupun karya bagus, namun dia masih tidak menyukai kemampuan akting Sanshanku. Dia masih tidak mau adegan ciuman dengan Sanshanku. Kau mengatakannya seolah-olah Sanshanku bersedia. Benar, seorang selingkuhan yang menggoda suami orang lain, dan sekarang dia menggoda Tuan Yan, yang bertanggung jawab, bukanlah hal yang baik sejak awal. Mengapa kau berpura-pura menjadi gadis polos? Itu hanya pura-pura dan berdiri, dasar bajingan bau. Aku mau muntah, mengapa dia membenci dewa laki-lakiku? Aku kelompok yang menjijikkan, dan aku masih bertingkah seperti monster. Sangat jelek. Akeong Xiao Yisan, kita tidak akan berakting lagi, aku tidak tahan dengan tingkah laku seperti burung ini. Sanshan jangan menangis, saudari-saudari mendukungmu. Lihat ulasan-ulasan ini di web. Chen Yuan benar-benar merasa kesal. Entah apakah mereka pelaut, atau memang ada begitu banyak orang jahat. Mengapa wanita mempersulit wanita lain? Setelah berpikir sejenak, dia memanggil He Sifan. Bos, kenapa Anda baru ingat memanggil saya? Xiao He, pergi dan periksa untukku. Apakah ada orang lain yang membeli angkatan laut untuk bernyanyi di Heigao? Baik, bos, saya tahu apa yang harus dilakukan. Kata He Sifan dengan sungguh-sungguh, dia merasa akan dimanfaatkan kembali oleh Tuan Yan, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bab 616. Kapten, mari kita ke lokasi syuting dulu. Baik, bos. Kapten mengangguk hormat. Dengan kaki Erlang bersilang, Chen Yuan menikmati teh Dahongpao, pohon induk Gunung Wui, dengan santai di bawah pelayanan beberapa pramugari. Teh ini diukur dalam gram. Satu kotak harganya jutaan. Benar saja, rasanya harum. Kedelapan pramugari cantik itu memandang Chen Yuan yang sedang minum teh, dan selalu ada sedikit godaan di mata mereka yang besar dan berair. Semua seragam sutra hitam memiliki aroma yang unik. Namun, ruang helikopter agak sempit. Meskipun helikopternya adalah versi ultra mewah dengan 18 kursi. Bisa menampung 18 orang di pesawat. Tapi tetap saja itu hanya helikopter. Seberapa besar pun ruangnya, tidak bisa dibandingkan dengan pesawat penumpang. Jadi di antara 8 pramugari, hanya 2 yang melakukan pekerjaan, 1 membuat teh dan yang lainnya memijat. 6 pramugari lainnya merasa tidak melakukan apa-apa. Agak malu. Sejak mereka bekerja sebagai pramugari di jet pribadi mewah. Santai sepanjang hari. Dengan gaji bulanan 30 dan hari libur sebulan, bisakah kau percaya? Pekerjaan ini benar-benar membosankan. Satu-satunya yang perlu dilakukan adalah siap lepas landas kapan saja. Mereka harus siaga ketika bos memberi perintah. Tapi Yan selalu tidak terbang sekali atau 2 bulan sekali, dan para awak kabin ini sedikit malu menerima gaji tinggi. Hari ini akhirnya aku mendapat panggilan dari bos dan aku akan bekerja. Kedelapan pramugari itu sukarela datang, dan tak satu pun dari mereka malas. Sejak dulu, 8 pramugari berdesakan di dalam helikopter. Tidak perlu sebanyak itu orang. Tapi mereka semua berdesakan. Bos, kenapa tidak saya pijat kaki Anda? Setelah duduk di pesawat dalam waktu lama, tubuh Anda pasti sangat lelah. Seorang pramugari berkulit putih tampak berseri-seri berkata dengan nada menyanjung. Dewa pria itu begitu dekat, begitu tampan.
Kalau begitu pijatlah. Chen Yuan memandang gadis mungil berkaki panjang yang sedang memandang air dan Ling-Ling, dan menyadari bahwa ia tidak punya pekerjaan lain. Memijat kakinya juga bagus. Untuk menghindari rasa malu karena duduk di pinggir lapangan. Bos, izinkan saya memijat lengan Anda. Bos, izinkan saya memijat kepala Anda. Kedelapan pramugari itu berkerumun, merasa bahwa 5 pramugari untuk Chen Yuan tidak cukup. Chen Yuan berbaring telentang dan menikmatinya. Dari waktu ke waktu, 2 pramugari lainnya akan memberinya makan buah-buahan yang sudah dipotong. Ada semangka, apel, jeruk, tomat, mangga, anggur, kismis, pisang, susu. Sambil makan, minum, dan menikmati. Para pramugari semuanya ramah. Sikap pelayanan mereka juga sangat baik, selembut yang Anda inginkan, selembut yang Anda inginkan, dan semanis yang Anda inginkan. Saya hanya tidak tahu apakah mereka begitu perhatian ketika mereka memperlakukan pacar mereka. Hai, Xiao Li, aku sudah membeli 2 tiket film. Bolehkah aku mengajakmu menonton film besok? Aku tidak senggang, mari kita bicara. Xiao Li, jangan tutup teleponnya, bukan besok, tapi juga lusa atau 2 lusa. Aku sedang bekerja, jangan bicara, jangan telepon, aku akan menghubungimu saat aku senggang. Seorang pramugari menutup telepon dengan hati-hati. Tak lama kemudian, ia dengan lembut meremas sisi Chen Yuan. Bos, nyamankah dicubit seperti ini? Jika terlalu kuat, Anda harus memberitahu saya. Namamu Xiao Li. Tanya Chen Yuan dengan santai. Ah, bos, Anda tahu namaku. Xiao Li langsung bersemangat. Seorang pria tampan seperti Tuan Yan, seorang miliarder, tahu namanya. Mungkinkah, bos menyukaiku? Memikirkan hal ini, Xiao Li tiba-tiba menunjukkan ekspresi sangat malu. Ada perasaan tersanjung. Pada saat yang sama, ia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa ia harus putus dengan Wang Wei sepenuhnya. Jika tidak, jika bos tahu bahwa ia punya pacar, ia mungkin akan memandang rendah dirinya. Meskipun kondisi Wang Wei juga baik, di usia 30 tahun, ia sudah memiliki rumah, mobil, dan jutaan dolar dalam bentuk deposito, bahkan telah memulai perusahaan kecilnya sendiri. Keuntungan 200 juta per tahun. Ia dapat dianggap sebagai naga dan phoenix di antara orang-orang. Tetapi dibandingkan dengan asap, itu tidak ada apa-apanya. Xiao Li ini memang cukup cantik, dan di antara para pramugari, dia bisa dianggap yang terbaik dari yang terbaik. Sosoknya terlihat sangat sempurna. Sekilas, dia tampak murni dan memesona. Secara logis, sosok dan penampilannya hampir mencapai 9 poin, level kecantikan sekolah yang absolut. Tapi sistem tidak mengatakan apapun. Seolah-olah dia sama sekali tidak layak untuk didekati. Aku ingat awalnya, sistem itu mengikat anjing yang menjilati objek, yang sangat santai, dan diikat dengan sedikit kecantikan. Tapi sekarang, 8 pramugari di pesawat hampir semuanya cantik dengan skor 8 atau lebih. Memiliki sosok dan penampilan yang menarik, untuk dilihat. Tapi tidak satu pun sistem yang diikat. Benar-benar aneh. Mungkinkah, selera sistem menjadi pilih-pilih? Apakah mereka tidak peduli dengan hal-hal ini? Atau, mereka kagum sejak awal, mereka sangat memujaku, dan memperlakukanku dengan sikap berlutut dan menjilat, jadi sistem tidak memandang rendah anjing-anjing penjilat ini. Apakah perlu mencari wanita-wanita yang memandang rendahku, lalu mengikat mereka untuk membalas? Ini terlalu mesum. Chen Yuan menganalisis situasi dengan cermat. Memang benar bahwa wanita-wanita yang memandang rendahnya lebih mudah diikat. Tapi sekarang reputasi Tuan Yan sangat besar, dan bakatnya diakui di seluruh dunia. Sangat sedikit wanita yang memandang rendahnya, kan? Betapa bangganya bisa memandang rendah wanitanya. Tentu saja, kau tidak bisa mengatakan hal yang sama. Semua orang tertarik pada semua orang. Bukan berarti jika kau baik, kaya, dan tampan, kau akan disukai orang lain. Selalu ada beberapa orang yang suka berbeda. Tidak semua orang begitu peduli dengan kondisi. Mungkin beberapa orang lebih peduli dengan kecocokan spiritual, pemahaman diam-diam, dan 3 pandangan. Aku lebih peduli dengan pembangunan dunia spiritual dan pencerahan seni. Aku bahkan tidak bisa memandang rendahmu yang berbau tembaga. Lagi pula, pengejaran setiap orang berbeda. Xiao Li, berapa umurmu tahun ini? Bos, saya 19 tahun, jawab Xiao Li. 19 tahun adalah usia muda dan cantik. Kau cantik dan kau pasti akan menghadapi banyak godaan, tetapi kau tetap harus berpegang pada hatimu dan belajar menghargai orang-orang di depanmu. Jangan menunggu sampai kau kehilangan mereka untuk menyadari bahwa kau sudah terlambat untuk menyesalinya. Chen Yuan tersadar. Meskipun Xiao Li menjawab telepon dengan sangat pelan, Chen Yuan tetap mendengar percakapan antara dia dan pacarnya. Jelas sekali bahwa pacarnya sangat mencintainya. Tapi sikapnya, hargai orang di depanmu, bos. Apakah ini menyeratkan padaku? Bukankah orang di depanku adalah bos? Dia pasti menyeratkan bahwa bos benar-benar menyukaiku.
Ya Tuhan. Aku sangat gembira, sepertinya kita harus mempercepat perpisahan ini, dan kita tidak boleh membiarkan Wang Wei menunda kebahagiaan hidupku. Kata Yan Xiaoli dengan tatapan tegas. Bos, saya mengerti, jangan khawatir, saya paham maksud Anda. Ya, bagus. Chen Yuan mengangguk. Tak lama kemudian, kurang dari setengah jam kemudian, pesawat tiba di kota Tianmen. Bab 617. Sudah dengar. Pak Yan akan datang ke studio kita untuk memeriksa pekerjaan, dan beliau akan segera sampai. Benarkah, suami Chen Yuan yang akan datang, kata seorang cosplayer wanita dengan antusias. Benar, aku baru saja mendengar sutradara yang menelepon, sepertinya mereka sedang membahas penggantian Xiao Yishan. Puff. Seorang penampil grup hampir tersedak setelah menyesap air. Semua orang terkejut. Sungguh tak percaya. Pak Wu, benar atau tidak, Pak Yan benar-benar ingin mengganti Xiao Yishan. Film ini menghabiskan banyak uang, dan sudah hampir setengah jalan syuting. Ribuan orang diundang hanya untuk penampilan grup saja. Pemeran utama pria telah diganti, kerugiannya tak terukur, adegan utama sebelumnya harus diambil ulang. Kemampuan akting Xiao Yishan ini tidak terlalu bagus, mungkin dia tidak lebih baik dari saya, dia harus syuting satu adegan lebih dari 10 kali, dan dia bahkan tidak bisa mengingat dialognya, jadi dia hanya tahu cara mengucapkan 1.234.567, 7.654.321. Petik 2. Mau bagaimana lagi? Orang tuanya tampan. Dia adalah siswa berprestasi di negara ini. Dia terkenal dan memiliki banyak penggemar. Kali ini, kru membayar banyak uang untuk mengundangnya ke sini. Awalnya, dalam naskah, Xiao Yishan tidak memiliki banyak peran, tetapi karena mengandalkan namanya yang besar, dia terus meminta sutradara untuk menambahkan adegan untuknya. Dia menambahkan begitu banyak adegan, tetapi dia tidak berpikir itu cukup penting. Saya juga menutupinya, saya rasa sutradara yang sudah lama kesal. Tapi status Xiao Yishan memang jauh lebih tinggi daripada Gao Xuanyin. Sekelompok orang berkumpul dan berdiskusi. Memang benar bahwa Gao Xuanyin bukanlah artis papan atas, dan dia tidak memiliki karya yang luar biasa. Sebelumnya, ia pernah terlibat berbagai skandal. Artis wanita seperti itu, meskipun ia membersihkan diri, tetap saja akan ada noda. Di sisi lain, Xiao Yishan, setelah debut di grup idola pria, langsung menarik banyak penggemar. Kemudian, ia memasuki industri film dan televisi dan berpartisipasi dalam pembuatan banyak karya populer. Di usia muda, ia telah memenangkan box office sebesar 30 miliar. Di antaranya, beberapa karya sangat populer di internet. Tentu saja, karya-karya tersebut merupakan adaptasi dari novel-novel terkenal, dengan popularitasnya sendiri. Xiao Yishan juga beruntung, ia kebetulan mendapatkan peran yang cocok untuknya. Sehingga ia dengan cepat menjadi populer dan menjadi bintang utama. Perannya tidak membutuhkan kemampuan akting yang luar biasa, ia cukup tampan dan keren, itu sudah cukup. Kebetulan saja itulah kelebihannya. Banyak penggemar mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan akting yang bagus, karena ia benar-benar keren dan tampan, dan ia sepenuhnya menyatu dengan karakter dalam naskah. Tetapi jika Anda memintanya untuk memainkan peran lain, ia langsung tercengang. Menangis pun tak menangis, tertawa pun tak tertawa. Tidak ada ledakan kemampuan akting sama sekali, jadi saya hanya terus berpura-pura keren. Tokoh protagonis pria dalam drama Yang Shichen adalah karakter yang sangat kompleks, sangat biasa, tetapi ia perlu menafsirkan kehebatannya dari hal yang biasa. Yang Shichen memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk tingkat penampilan. Itu membuat Xiao Yishan tak kenal lelah. Apakah Anda bahkan merasa seperti sedang menjadi sasaran? Saya sangat hebat dan Anda datang untuk syuting dengan kru baru, itu hanya untuk harga diri Anda. Anda tidak hanya tidak merawat saya dengan baik, tetapi juga pilih-pilih, segala macam hal. Sialan. Percaya atau tidak, saya berhenti berakting, apa masalahnya? Kau benar-benar mengira dirimu sutradara jenius di masa lalu, tapi film-film yang kau buat sekarang terus-menerus laris di pasaran, dan kau sudah kehabisan bakat, dan kau masih seorang penipu, apa hebatnya dirimu? Jika Tuan Yan tidak menghentikanmu dan memberimu sedikit makanan, kau tidak akan tahu di mana kau akan berada seperti anjing. Hal-hal yang bergantung pada kekuatan orang. Saat ini, Xiao Yishan benar-benar marah di ruang istirahat kru. Karena rumor barusan tanpa sengaja sampai ke telinganya. Paru-parunya hampir meledak. Awalnya, ketika dia datang ke kota Tianmen untuk syuting film, dia tidak terlalu rela. Baru setelah dibujuk oleh manajernya, Yang Yanhong, dia dengan enggan setuju untuk datang. Tempat ini sangat terpencil sehingga bahkan tidak memiliki hotel bintang 5. Sungguh menjengkelkan. Tapi setelah dia melihat Gao Xuanyin sendiri, semua ketidakpuasannya hilang. Dia menemukan bahwa Gao Xuanyin sebenarnya lebih cantik dari yang dia bayangkan, dan kenyataannya lebih indah dan mengharukan daripada di depan kamera. Ada aura halus dan memesona di sekitarnya, seolah-olah Dewa Sembilan Langit turun ke bumi.
Ada begitu banyak wanita cantik di industri hiburan, wajar jika Xiao Yishan sudah lama terbiasa dengan hal itu. Tetapi ketika dia melihat Gao Xuanyin, dia masih kehilangan akal sehatnya sejenak. Memikirkan hari-hari mendatang, dia harus beradu akting dengan Gao Xuanyin, melakukan kontak intim, dan bahkan adegan ciuman. Bab 618. Dia sangat bersemangat hingga tak bisa menahan diri. Bahkan, jika Gao Xuanyin bersedia berdiskusi mendalam dengannya, membahas kehidupan dan cita-cita, itu akan sangat luar biasa. Lagi pula, aktor di industri hiburan juga manusia, dan mereka juga memiliki kebutuhan fisik. Meskipun mereka tidak jatuh cinta, bukan berarti mereka tidak bisa mencari kesenangan. Ada begitu banyak pria tampan dan wanita cantik di sekitar, wajar untuk mencari sensasi. Dan berakting sebagai pasangan, yang terbaik adalah melakukan sandiwara pura-pura, agar memenuhi persyaratan sutradara dan benar-benar masuk ke dalam drama. Semuanya didedikasikan untuk seni. Dengan cara ini, Xiao Yishan bertahan selama 2 bulan dan akhirnya menunggu adegan ciuman antara dirinya dan Gao Xuanyin. Dia juga memikirkan ciuman Prancis di depan kamera. Siapa sangka Gao Xuanyin tidak ingin melakukan adegan ciuman. Sebenarnya, meremehkannya. Bagaimana dengan Palu? Xiao Yishan merasa dihina. Sungguh memalukan. Berapa banyak aktris papan atas dan menengah yang memiliki adegan ciuman dengannya, dia mungkin tidak mau. Gao Xuanyin hanyalah aktor gosip kelas 18, siapa yang memberimu keberanian untuk mengusir orang-orang yang berada di peringkat teratas? Apakah aku tidak cukup tampan? Apakah aku masih cukup terkenal? Penggemarku tidak sebanyak kamu. Kursi ngopi tidak memenuhi syarat. Hak apa yang kamu miliki untuk tidak menyukaiku? Aku punya 3.000 juta pengikut di Douyin, 5.000 juta di Weibo, dan 1.000 juta di Kuosu. Video apapun bisa populer, dan Weibo manapun memiliki lebih dari 1 juta suka dan komentar. Berapa banyak penggemar yang kamu miliki, Gao Xuanyin? Berapa banyak komentar yang bisa kamu posting di Weibo? Aku tidak tahu apa yang disebut hal itu. Aku bahkan tidak menyukai statusmu sebagai selir yang diadopsi orang lain. Berani-beraninya kamu tidak menyukaiku. Sementara Xiao Yishan marah, manajernya Yang Yanhong membongkar kejadian tersebut. Hal itu dengan cepat menimbulkan dampak besar. Sekelompok penggemar yang tidak berakal sehat turun tangan untuk menegakkan keadilan. Sekali lagi, Gao Xuanyin dimarahi di pencarian populer. Xiao Yishan merasa bahwa setelah insiden sebesar itu, Gao Xuanyin seharusnya merasa tenang dan meminta maaf kepadanya. Dan menerima pengaturan naskah. Yang Chen juga seharusnya kagum dengan para penggemar dan popularitas yang mengikutinya. Anda menghabiskan miliaran dolar untuk membuat film, jangan sampai kehilangan semuanya pada akhirnya. Kontrak yang ditandatangani Xiao Yishan sangat longgar, tanpa batasan atau pembatasan apapun. Sekalipun drama itu dipentaskan di jalanan, dia tidak akan rugi apapun. Dia tidak akan kehilangan sepeser pun dari gaji besar yang pantas dia terima. Jadi, dia sama sekali tidak panik. Siapa sangka, alih-alih meminta maaf, Gao Xuanyin malah tidak meminta maaf, Yang Chen malah berencana menggantikannya. Apakah kau gila? Bab 619. Xiao Yishan pergi dengan angkuh. Asisten Xiao Hong tersadar. Kak Xuanyin, apakah kau baik-baik saja? Aku baru saja pergi sebentar, dan hal seperti ini terjadi secara tak terduga. Xiao Yishan ini benar-benar keterlaluan. Dia sampai memukul seorang wanita. Dia seorang bintang idola, jadi dia seperti binatang buas, pandai bicara tapi tidak punya hati. Bah gelombang. Aku baik-baik saja, Xiao Hong, kau datang tepat waktu, kalau tidak konsekuensinya mungkin lebih serius. Gao Xuanyin sempat takut. Hanya ditampar. Dia masih bisa menahannya. Jika dia benar-benar dinodai oleh Xiao Yishan, dia mungkin tidak akan pernah berani bertemu Chen Yuan lagi. Saat ini, Chen Yuan baru saja turun dari pesawat. Sekelompok kru telah menunggu lama. Yang Chen secara pribadi memimpin tim untuk menyambut mereka. Sutradara, asisten sutradara, produser, aktor, manajer adegan, perancang set, teknisi pencahayaan, juru kamera, editor efek khusus, pasca produksi, komposisi, produksi musik, ditambah penampilan grup yang padat. Sekilas, ada ratusan orang berkumpul. Tidak hanya itu. Sepertinya ada wartawan di lokasi kejadian. Tatanan asap secara keseluruhan benar-benar tidak biasa. Anehnya, begitu banyak orang dari tim produksi hadir, tetapi sebagai pemeran utama pria dan wanita terpenting, tidak ada satupun dari mereka yang datang. Chen Yuan mengerutkan kening. Selalu ada firasat buruk. Lao Yang, di mana Xuanyin? Mengapa aku tidak melihatnya? Chen Yuan bertanya kepada Yang Chen dengan santai. Presiden Gao sedang berdandan. Dia marah hari ini dan ada jerawat di wajahnya, jadi dia hanya bersembunyi dan menolak untuk keluar, kata Yang Chen sambil tersenyum. Pergi dan lihat. Chen Yuan tersenyum tipis, tetapi tidak peduli. Dia sudah lama tidak melihat Gao Xuanyin.
Bagaimanapun, dia juga wanita yang terang-terangan dia lindungi, dan syarat yang dia janjikan kepada Gao Xuanyin hampir terpenuhi sekarang. Jadi sebagai harga, haruskah dia juga membayar sesuatu? Chen Yuan paling santai di depan Gao Xuanyin. Karena tidak ada hubungan yang terlibat, hanya uang. Kami membicarakan uang sejak awal, dan semuanya sudah jelas, kaulah objek dukunganku. Dengan cara ini, Chen Yuan tidak akan memiliki beban apapun di hadapannya. Kau bisa terang-terangan menggoda wanita lain. Itu mudah. Sangat santai. Sekelompok orang berjalan menuju lokasi syuting. Begitu masuk ke lokasi syuting, ia langsung bertemu dengan seorang pria tampan. Tingginya sekitar 1,8 meter 5 inci, ramping, proporsional, berkulit putih, berpakaian modis, dan tampak seperti pria tampan yang ceria. Pria tampan ini tampak sedang menandatangani autograf untuk penggemar wanita, berfoto, dan berinteraksi akrab. Ia terlihat sangat rendah hati dan sopan. Wow, Sanshan benar-benar hebat. Sebagai bintang top, dia sama sekali tidak sombong. Aku sangat menyukainya. Sanshan, aku mencintaimu, aku ingin melahirkan monyet untukmu. Sanshan paling tampan, suamiku, aku mencintaimu. Dewa pria, aku terpukau oleh ketampanan dewa pria. Wow, akhirnya aku melihat Sanshan, dan dia bahkan berjabat tangan denganku. Sangat senang, Sanshan, aku telah mencintaimu selama 1 tahun. Sekelompok penggemar wanita berteriak kegirangan. Melihat itu, Chen Yuan merinding. Nima ini, apakah kau begitu gila? Chen Yuan mengabaikan pihak lain. Mengenakan topeng, dia melompati kerumunan dengan tenang dan berjalan ke ruang ganti kru. Hanya samar-samar terdengar suara tangisan. Ruang ganti berantakan, kosmetik berserakan di mana-mana. Gao Xuanyin meringkuk dan menangis di kursi. Pakaiannya berantakan, dan dia tampak seperti telah mengalami kekerasan. Siapa yang melakukannya? Tanya Chen Yuan dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba muncul, membuat semua anggota kru di belakangnya merinding. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Gao Xuanyin mendongak. Dia terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan akan muncul saat dia sedang dalam keadaan paling memalukan, dan dia juga akan melihat penampilannya yang paling buruk. Untuk sesaat, Gao Xuanyin menangis lebih keras. Xiao Yishan yang melakukannya. Tadi, ketika aku akan mengambil sesuatu untuk kakak Xuanyin, Xiao Yishan menyelinap ke ruang ganti, dan kemudian, baiklah. Aku mengerti. Asisten Xiao Hong belum selesai berbicara, Chen Yuan berbalik dan berjalan keluar. Semua orang secara otomatis menyingkir dan berbaris dalam 2 baris. Mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan. Bos, jangan gegabah, pergi sana, ini kru yang kau kelola. Nanti aku balas dendam. Yang si Chen hanya ingin membujuknya, tetapi Chen Yuan mendorongnya dengan keras, membuatnya terlempar sejauh 3 meter. Pukul keras ke dinding. Rasanya seperti organ dalamnya terlepas. Ada secercah ketakutan di mata Yang Si Chen. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan, yang biasanya mudah diajak bicara dan memberikan uang sebanyak yang dia mau, akan begitu menakutkan saat ini. Chen Yuan berjalan keluar aula. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berjalan menuju Xiao Yishan yang dikelilingi penggemar. Astaga, itu Bos Yan, pria bertopeng ini sepertinya Bos Yan. Sungguh, bentuk tubuh dan temperamennya terlalu mirip. Apakah ini benar-benar asap? Sudah lama ada desas-desus. Kudengar Tuan Yan akan datang untuk memeriksa kru hari ini. Aku tidak menyangka 2 dewa pria muncul bersamaan. Wow, aku sangat gembira, suami Chen Yuan sangat tampan. Beberapa penggemar langsung berteriak. Chen Yuan sudah melangkah menuju Xiao Yishan. Jepret. Terdengar suara yang tajam dan manis. Sebelum semua orang bereaksi, Chen Yuan menamparkan pipi tampan Xiao Yishan. Tanpa basa-basi. Ayo, tancap gas. Tamparan ini. Dia mendorong Xiao Yishan sejauh 3 meter, dan berguling-guling di tanah 5 atau 6 kali sebelum berhenti. Bahkan 2 giginya copot. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Tuan Yan, apakah ini tamparan Sanshan? Sepertinya begitu. Xiao Yishan pusing karena pukulan itu, ketika dia bangun dari tanah. Sangat marah. Dia tidak percaya giginya copot. Atau apakah dia ditampar di depan penggemar? Rasa sakit yang membakar di wajahnya membuatnya benar-benar kehilangan akal. Tidak ada yang pernah dipukul seperti ini, tidak ada alasan untuk melawan. Aku tidak peduli siapa kau. Sialan kau, aku ingin kau mati. Xiao Yishan mengambil batu bata di tanah, mengangkat tangannya dan menyerbu ke arah Chen Yuan. Matanya merah seolah ingin membunuh. Tapi, dia sangat agresif sehingga sebelum dia menyerbu, Chen Yuan menendangnya ke depan dan menendangnya sejauh 5 meter. Setelah berguling 5 putaran di tanah, dia tidak bisa bangun di tempat. Semuanya, jangan anggap serius. Tadi itu cuma syuting, cuma buat menunjukkan keseriusan para aktor kita saat syuting. Lihat kantung darah ini,
kelihatannya asli. Melihat ada yang tidak beres, Yang Shichen bergegas keluar untuk menenangkan keadaan. Oh, jadi aku sedang syuting, kenapa aku merasa seperti benar-benar berkelahi? Tamparan di wajah itu membuatku merasakan sakit. Itu dia. Kemampuan akting Sanshan benar-benar meningkat lagi, daya ekspresinya terlalu kuat, dia pantas menjadi dewa laki-lakiku. Yang Shichen melirik, dan sekelompok kru mengelilingi Xiao Yishan dan membawanya pergi. Bab 620. Apakah kalian percaya omong kosong seperti ini? Puff. Xiao Yishan menyemburkan seteguk darah di tempat, kali ini benar-benar terjadi. Chen Yuan menendangnya begitu keras hingga ia terluka parah. Kemarahan pun melanda hatinya. Setelah seteguk darah menyembur, ia pingsan di tempat. Saat ini, Gao Xuanyin sudah bergegas keluar dari ruang ganti. Tubuhnya yang lembut terkejut. Melihat Chen Yuan membelanya, ia benar-benar terharu. Air mata sedikit menggenang di rongga matanya. Ia berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Tapi tetap tidak bisa mengendalikannya. Saat ini, dendam di hatinya seolah terlepas. Sosok Chen Yuan yang tinggi dan tegap membuatnya merasa sangat aman. Ketika ia diperlakukan tidak adil, Chen Yuan membelanya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli siapa orang ini, apakah dia bintang top atau bukan, apakah mengalahkannya akan berdampak serius pada opini publik. Pria ini tidak khawatir. Itulah yang dia lakukan. Ini adalah Bos Yan, pria yang merawatnya. Merasa dirugikan dan bahagia, kedua perasaan ini meledak bersamaan. Justru karena keluhan yang tak tertahankan yang dialaminya, perasaan dilindungi oleh seseorang saat ini, dan seseorang yang membelanya, sangat kuat. Gao Xuanyin. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 97 poin. Ding. Gao Xuanyin, target penjilat anjing, tergerak oleh tindakan marah sang tuan rumah yang berubah menjadi cantik. Kebaikannya menembus 97 poin, dan tuan rumah diberi hadiah plus 10 poin penguatan. Poin penguatan yang tersisa saat ini adalah 69. Wow. Kakak Chen Yuan. Detik berikutnya, Gao Xuanyin melemparkan dirinya ke pelukan Chen Yuan, terisak pelan, menangis seperti gerimis bunga pir. Chen Yuan menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Tidak apa-apa, aku akan menangani masalah ini, Xiao Yishan akan membuatnya membayar harganya. Kakak Chen Yuan, aku baik-baik saja, aku hanya ditampar olehnya, tidak ada apapun yang terjadi. Untungnya, Xiao Hong datang tepat waktu, jangan salah paham. Gao Xuanyin menempelkan wajahnya ke dada Chen Yuan dan menjelaskan dengan lembut. Petik 2. Jelas sekali, dia takut Chen Yuan salah paham. Dia menamparmu, apa itu bukan apa-apa. Dia berani mengganggu orang-orangku, apa dia tidak sabar. Saudara, apakah aku benar-benar milikmu? Lalu kau menginginkanku. Gao Xuanyin bergumam pada dirinya sendiri dengan suara seperti nyamuk. Suasana di tempat kejadian agak ribut. Chen Yuan tidak mendengarnya dengan jelas. Apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Gao Xuanyin tersipu. Dia merasa Chen Yuan telah membayar cukup untuknya. Dia pada dasarnya memenuhi semua janjinya di awal, dan bahkan melebihinya. Gao Xuanyin merasa bahwa dia harus memenuhi kewajibannya. Selama ini, Chen Yuan tidak pernah menyebutkan masalah itu. Dia hanya memberi tanpa berpikir. Meminta uang untuk uang, meminta tanah untuk tanah, meminta sumber daya untuk sumber daya, cukup murah hati untuk membuatmu ragu akan hidup. Pria ini begitu ramah. Sungguh seorang pria sejati. Sebagai hubungan antara mengasuh dan diasuh, dia tidak pernah berinisiatif untuk memintanya, dan ketika dia tidak siap secara mental, dia tidak pernah memaksanya untuk melakukannya. Lebih perhatian daripada pacarnya. Bahkan jika itu pacar biasa, jika kau tidak membiarkan siapapun menyentuhmu selama beberapa bulan, aku khawatir pacarmu tidak akan tahan, kan? Kebebasan, ketenaran, uang, Chen Yuan memberikan semuanya padanya. Tapi sejauh ini, dia tidak pernah memaksanya melakukan apapun. Tapi sebelum Chen Yuan terburu-buru, Gao Xuanyin malah mulai cemas. Dia bahkan berpikir, jika kau tidak mengambil inisiatif, Chen Yuan bahkan tidak repot-repot menyentuhnya. Ini membuatnya sedikit ragu tentang pesonanya sendiri. Merasa tidak cukup cantik, tidak cukup menarik. Wanita memang seperti ini, semakin gugup kau, semakin ingin mendapatkannya, semakin banyak tuntutanmu, semakin jauh dia akan menjauh darimu. Sebaliknya, jika kau ceroboh, santai, tidak terkendali, dan tidak memiliki kebutuhan, wanita akan mengambil inisiatif untuk mendekatimu. Apakah menurutmu itu aneh? Sial. Apakah begitu panas? Apakah Gao Xuanyin dan Yan selalu berpelukan? Aku kehilangan akal, apakah ini pengumuman resmi? Bah, perempuan jalan bermarga Gao itu benar-benar tidak tahu malu. Pertama dia menggoda Sanshan, dan sekarang dia berinisiatif menggoda Tuan Yan. Kurasa dia wanita licik yang ingin menggunakan ketenaran dan status Tuan Yan untuk mengacaukan CP. Lepaskan suamiku Chen Yuan, Gao Xuanyin, kau perhatikan teh hijau.
Bukankah mungkin Sanshan dan Tuan Yan bertengkar karena wanita ini? Apa hebatnya dia? Dia dulunya seorang selingkuhan, penghibur sampah yang menghancurkan pernikahan orang lain. Bukankah sudah jelas? Kau bilang kau dijebak. Kau juga bisa percaya. Tidak ada yang tahu apakah berita gosip di internet itu benar atau tidak. Ada begitu banyak gosip tentang tubuh Gao Xuanyin. Dia pasti bukan lampu hemat energi. Sekarang dia melemparkan dirinya ke pelukan Tuan Yan. Bukankah perilaku ini menjelaskan semuanya? Terlalu berlebihan untuk benar-benar memeluk idola priaku, Tui Gelombang. Di sini Gao Xuanyin masih memeluk leher Chen Yuan. Tapi orang-orang yang makan melon tidak tahan lagi. Terutama sekelompok penggemar wanita, yang hampir ingin menargetkan Gao Xuanyin. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai memotret. Aku takut itu akan muncul di berita lagi besok. Jangan memotret, tidak ada yang perlu dipotret, ayo pergi. Yang Si Chen memimpin sekelompok orang untuk memblokir Gao Xuanyin dan Chen Yuan. Kemudian mengawal mereka sampai ke studio. Bos, barusan dokter memeriksa Xiao Yishan. Pinggang dan panggulnya ditendang hingga retak, dan tulang belakang tungkai bawahnya juga cedera serius. Menurut perkiraan awal, bahkan jika dia pulih dengan baik, dia mungkin perlu beristirahat di tempat tidur selama setengah tahun. Jika pemulihannya tidak baik, itu bisa menyebabkan kecacatan. Yang Si Chen melihat rekam medis yang baru saja dibawa asistennya, dan menarik napas dalam-dalam. Bukankah kekuatan kaki Chen Yuan terlalu kuat? Satu tendangan saja bisa membuat seseorang lumpuh sebagian. Jika kaki itu ditendang sendiri, dia takut dia akan langsung pingsan. Tidak masalah. Syuting di lokasi syuting adalah cedera terkait pekerjaan. Kami akan menanggung semua biaya medisnya, kata Chen Yuan dengan santai. Bos, masalahnya adalah asisten Xiao Yishan sudah menghubungi polisi dan melakukan penilaian cedera. Anda ingin menuntut bos karena sengaja melukai seseorang. Dia bilang dia sengaja melukai orang. Ada begitu banyak saksi di antara penonton, mereka semua bisa membuktikan bahwa kita sedang syuting, bukan kecelakaan. Lagi pula, Xiao Yishan bernaung di perusahaan hiburan mana? Tidak bisakah Anda membeli perusahaan ini? Tidakkah Anda tahu cara menangani masalah ini? Tanya Chen Yuan dingin. Baik, bos, saya tahu apa yang harus dilakukan. Yang Si Chen menarik napas. Tuan Yan benar-benar marah kali ini, dan ingin mengerahkan kekuatan modal. Perusahaan tempat Xiao Yishan bernaung bernama Nuxing Culture Media Co., Ltd., atau disingkat Nuxing Media. Ini adalah perusahaan agensi artis ternama di Tiongkok. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.